Jadi aku hari ini sama teman-temanku mau ke Pasar Bauran, mau observasi tempat di sana, sama mau nanya-nanya dikit tentang Pasar Bauran. Jadi sebelum kita ke Pasar Bauran, kita mau nanyain anak-anak muda dulu apakah mereka tahu eksistensi dari Pasar Bauran. Oke, kita sekarang mau wawancara dan ngambil teman-teman kita untuk ditanyain tentang Pasar Bauran. Let's go! Oke, halo semuanya. Sekarang kita sudah sama informan yang pertama. Dan sebelum kita mulai, kita bakal kenalan dulu sama informan yang pertama. Oke, halo. Boleh perkenalkan dirimu? Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Erkananta. Oke, kalau boleh tahu, Jo, kamu dari mana asalnya? Saya orang Surabaya asli. Oke, berhubung dengan udah orang Surabaya ya. Oke, kamu tahu nggak, Jo, kalau misalnya di Pasar Bauran itu ada Pujaseranya? Iya, saya tahu. Oke, kalau misalnya kamu tahu ke sana, berapa kali kamu ke sana? Atau sering nggak sih kamu ke sana itu? Cukup sering. Dalam sebulan itu saya bisa 3 kali sampai 4 kali ke sana. Oke, Jo, kalau boleh tahu, kamu biasanya di sana makan apa nih? Biasanya saya ke Belauran itu nyari sotonya enak sekali. Terus habis itu ada es dawetnya di daerah tengah itu juga enak sekali. Oke, bagus banget, Jo. Mungkin selain kamu makan di Pujaseranya, kamu kalau ke Pasar Bauran itu biasanya ngapain? Itu kalau misalnya saya mencari peralatan alat tulis saya biasanya ke Belauran. Oke, Jo, menurut kamu nih, gimana sih anak muda itu sering nggak sih ke sana? Untuk akhir-akhir ini mungkin jarang. Saya jarang lihat anak muda. Oke, jadi menurut kamu jarang ya anak muda ke sana ya? Oke, menurut kamu apa yang membuat anak muda jarang ke sana? Kalau saya sendiri sebagai anak muda itu mungkin karena tempatnya itu memang tempat lama sih, karena itu pasar. Cuma untuk saya sendiri ya, saya kalau ke Belauran tidak sukanya itu karena mungkin tempatnya itu perlu dipugar lagi, lebih dibersihkan lagi. Mungkin cat-catnya yang sudah rapuh atau yang sudah kusam mulai dicat ulang lagi. Oke, Jo, kalau begitu apa sih pendapat kamu, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat supaya bisa memikat anak muda buat datang ke Pasar Bauran? Mungkin di Pasar Belauran tersebut mulai diadakan yang apapun yang berbau tren anak muda pada hari ini. Mungkin seperti yang makanan tren sekarang kan boba, mungkin di Pasar Belauran bisa dibuka stand-stand boba gitu. Tapi tidak menutupi juga untuk agar stand bobanya itu bisa berbau dengan stand-stand tradisional lainnya gitu. Oke, jadi menurut Jojo itu Pasar Bauran harus menjual barang-barang yang lebih modern gitu ya? Iya. Tapi nggak juga melupakan budaya yang udah ada di sana? Iya. Oke, thank you Jo atas waktunya dan atas jawabannya. Terima kasih ya Jo. Oke, sekarang aku udah sama informan yang kedua. Sebelum kita mulai, kita pastinya harus kenalan dulu dong. Oke, halo, namamu siapa? Aku Gusti. Kalau boleh tahu dari mana Gusti? Aku dari Surabaya, Rungkut. Dari Surabaya, tinggalnya di Rungkut. Oke, berhubung kamu orang Surabaya ya, kamu tahu nggak Pasar Bauran? Aku tahu sih, tapi kalau buat dalam isinya kayak kurang. Berarti kamu nggak tahu ya kalau misalnya di Pasar Bauran itu ada Pujaseranya, nggak tahu berarti kamu ya? Oh, enggak. Aku tahu kalau di sana ada penjual makanan, tapi nggak tahu ada sejenis Pujasera kayak gitu. Oke, karena kamu nggak pernah dan bahkan jarang ke sana. Kalau boleh tahu kenapa sih alasan kamu kok jarang banget ke sana? Karena dari Rungkut ke Pasar Belauran itu jauh ya dari rumahku, jadi nggak jadi option buat keluarga aku gitu. Oke, mungkin karena jarak dari rumahmu ke Pasar Bauran jauh, karena itu kamu nggak mau ke sana ya? Iya. Oke, menurut kamu nih, apa sih membuat anak muda itu jarang banget ke sana? Kayaknya mungkin karena mereka nggak tahu ya isinya. Soalnya misalkan kayak aku nih, aku kan nggak tahu di sana ada apa, jadi kayak aku nggak tertarik, terus kayak nggak ke sana deh, jadi nggak ada niatan ke sana gitu. Oh, emang karena nggak ada niatan ya? Oke, kalau boleh tahu sih, anak muda itu sukanya kayak gimana sih? Kayaknya mereka suka berbau sesuatu yang berbau dengan tren, atau mungkin sesuatu yang berbau unik ya. Jadi misalkan makanan tradisional menurutku bisa sih jadi terkenal lagi. Cuma mungkin cara penyajian atau varian harganya kadang bisa bikin terkenal gitu sih. Oke, berarti menurut Gusti itu cara supaya para remaja bisa datang ke sana itu kayak dimodifikasi dengan tren yang ada gitu ya, yes, tanpa melupakan budaya yang ada di Pasar Bauran itu sendiri ya. Oke, ya udah sekian itu dari aku Gusti. Makasih atas waktunya ya Gusti. Oke, halo semuanya. Sekarang aku udah sama informan ketiga, tapi sebelum kita mulai kita kenalan dulu. Halo Kak, namanya siapa? Didin. Namanya Didin. Oke, dari mana Didin? Surabaya. Dari Surabaya. Oke.
Jadi tahu nggak kalau di Surabaya itu ada pasar Bauran? Tahu. Tahu nggak kalau di pasar Bauran itu ada Pujaseranya atau dikenal tempat makannya? Tahu. Nah, Didin sendiri ini sering nggak ke sana atau jarang? Jarang. Kenapa kok jarang ke sana? Tempatnya yang kumuh dan nggak terlalu suka sama makanan-makanan Indonesia. Oke, jadi menurut Didin itu kamu jarang ke sana soalnya makanannya terlalu nggak modern sama itu ya, kumuh tempatnya ya. Nah, menurut kamu sendiri ini kenapa sih kok anak-anak muda jarang banget ke sana selain karena tempatnya yang kumuh sama makanannya yang nggak modern? Mungkin karena tempatnya yang bersebelahan sama mall, jadi banyak kaum muda yang lebih memilih untuk mall daripada tempatnya yang seperti itu. Oke, jadi menurut Didin itu karena bersebelahan dengan mall dan anak muda lebih milih untuk pergi ke mall karena lebih modern gitu ya? Yes. Oke, menurut Didin apa sih yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat supaya bisa memikat para remaja untuk datang ke pasar Bauran? Mungkin lebih diperbaiki fasilitasnya, lalu dikasih faktor pendorong, yaitu kayak lebih nyebarin ke masyarakat kalau di sini tuh ada Budasera loh, di sini tuh makanannya enak-enak, ya kayak gitu sih. Oke, makasih ya Didin atas waktunya. Sekian dari pertanyaanku, thank you ya Didin. Oke, halo semuanya, aku udah sama informasi selanjutnya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau nanyain identitas masnya dulu. Masnya namanya siapa ya mas? Nama saya Kholikul Akbar. Saya dari UPN Veteran Jawa Timur. Oke, kalau boleh tahu asalnya dari mana ya mas? Asalnya dari Surabaya. Oke lah, karena orang Surabaya saya mau nanyain sedikit tentang hal-hal yang dari Surabaya. Masnya tahu nggak pasar Bauran? Tahu sih, kebetulan dekat dari sini. Oke, masnya sendiri tahu nggak kalau misalnya di pasar Bauran sendiri itu ada Pujaseranya? Tahu? Nah, masnya pernah kesana nggak atau bahkan jarang malahan? Pernah, cuma kalau sering atau enggaknya kebetulan jarang. Nah, kalau boleh tahu mas itu kenapa sih kok jarang banget ke sana? Karena kebetulan rumah saya nggak dekat sini dan kesibukan saya nggak di sekitar sini, jadi tidak mungkin kan buat saya ke Pujasera sini. Oke, menurut mas sendiri nih, kenapa sih kok banyak anak muda yang jarang banget ke pasar Bauran atau bahkan ke Pujaseranya? Karena mungkin kurangnya campaign pemerintah ya, atau pasar Pujaseranya sendiri agak masuk, jadi mungkin tempatnya juga kebersihannya kurang atau gimana gitu. Oke, kalau gitu gini mas, apa sih yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat supaya para anak muda atau masyarakat itu bisa tertarik buat datang ke Pujaseranya pasar Bauran? Kalau untuk sekarang sih mungkin campaign lewat media sosial, terus ngadain promo. Mungkin beberapa toko-toko makanan di sana bisa ngadain kayak kerjasama sama GrabFood atau Gojek gitu. Jadi campaignnya lebih merata. Karena kalau lewat sosialisasi secara offline juga sulit sekarang gitu. Oke, karena berhubungan dengan pandemi mending semuanya online gitu juga mengurangi kontak sosial gitu ya mas. Siap, iya benar. Oh ya udah, makasih ya mas atas waktunya ya mas. Oke, halo semuanya, sekarang aku udah sama informan yang lain, tapi sebelum kita lanjut kita mau kenalan dulu. Oke, halo kak, namanya siapa? Namanya Isen. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Surabaya. Oke, dari Surabaya. Isen ini tahu nggak pasar Bauran? Nggak tahu. Nggak tahu pasar Bauran. Oke, kalau boleh tahu Isen ini kalau misalnya belanja itu lebih seringnya di mana? Di supermarket sih, di pasar modern. Oh, di pasar modern. Oke. Nah, kalau boleh tahu kenapa kok Isen ini lebih suka ke pasar modern dibandingkan ke pasar tradisional? Contohnya pasar Bauran ini. Kalau pasar modern itu lebih lengkap, jadi lebih banyak pilihan-pilihannya gitu. Jadi nggak cuma kayak kalau di pasar tradisional kan cuma itu aja. Jadinya di pasar modern lebih banyak pilihan, juga lebih enak-enak juga pilihannya. Oke. Kalau misalnya kamu tahu nggak lokasi pasar Bauran itu di mana? Belum tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Nah, berbicara tentang lokasi, menurutmu itu lebih bersih pasar modern atau pasar tradisional? Pasar modern sih. Oke, mungkin bisa ceritain kenapa kok kamu bisa berpikir seperti itu? Di pasar tradisional kan kayak di outdoor, jadi lebih kayak kotor gitu, apalagi biasanya nggak diurusin. Kalau di modern lebih terurus, karena kan itu di mall gitu. Oke, Isen, kalau boleh tahu apa sih menurut Isen ini apa yang bisa dilakukan pemerintah atau masyarakat supaya pasar tradisional ini bisa memikat anak-anak muda? Kalau saya sih kasih rekomendasi untuk revitalisasi di pasar tradisional dan dibuat lebih bersih, jadi lebih nyaman untuk orang-orang bisa melakukan jual beli. Oke, berarti menurut Isen itu anggapannya dikembangkan lah kebersihannya dan hal-hal yang diperjualbelikan di pasar itu ya. Oke, terima kasih Isen atas waktunya. Ya. Nah teman-teman, itu tadi adalah para remaja yang telah diwawancari oleh Matthew. Sekarang kita ke pasar Bauran yuk.
semuanya, sekarang kita udah di Pasar Belauran dan di sini kita langsung ke Ibu Umiati buat langsung tanya-tanyain tentang Pasar Belauran. Let's go. Oh ya teman-teman, Ibu Umiati adalah salah satu penjual daun di Pujasera Belauran yang telah berjualan selama 35 tahun lamanya, sejak 1986 sampai sekarang. Nah, itu dia Ibu Umiati. Langsung aja yuk pertanyaan pertama. Dawetnya. Dawetnya ya, Bu? Iya. Memang makanannya ya, Bu? Iya, makanannya. Ya, ada dawet, ada lontong mie, ada nasi kuning, nasi campur, soto. Berarti rata-rata makanan Surabaya semua ya, Bu? Iya, ada rujak. Oke, Rujak cingur. Ya kurang itu. Ya banyak nak yang datang ke sini. cuman kalau dibanding dulu sama sekarang banyakan mana remajanya? Ya banyak dulu nak. Banyakan dulu ya? Iya. Lebih banyakan orang lanjut usia atau yang anak-anak muda seperti saya gitu? Ya lanjut usia nak. Biasanya Biasanya ya. Biasanya anak-anak di sini ngapain sih? Selain makan-makan itu? Ya beli pakaian manten, beli seragam, beli buku gitu. Kan di sini anak muda kan jarang yang kalau nggak perlu ada buku, beli apa gitu. Kan makanan tradisional. Biasanya anak-anak muda itu senangnya kan di mall gitu. Di sini ya enggak, wis biasa-biasa aja gitu. Makanannya ya dapat ya dapat gini, tuh maksudnya nggak pakai macam-macam gitu. Jadi menurut Ibu mending apa tetap sesuai budayanya ya, Bu? Iya tetap iya nak tetap. Supaya jadi ciri khas pasarnya itu. Iya. Oke, berarti emang nggak perlu ada yang diubah, emang apa ya? Anak mudanya aja yang kurang tahu di sini ya, Bu? Iya. Oke. Terima kasih ya, Bu, sekian itu pertanyaannya. Iya. Selain wawancara, kami juga telah melakukan survei melalui Gform. Berdasarkan hasil survei, mayoritas dari mereka tahu Pasar Belauran. Akan tetapi, jarang dari mereka dan sedikit sekali dari mereka yang berbelanja ke Belauran. Selain karena lokasi yang cukup jauh, kondisi pasar yang panas, pasar yang kurang terawat, fasilitas yang sudah mulai rusak, serta kondisi jalanan yang macet karena parkiran yang kurang kondusif menjadi alasan mengapa mereka jarang ke Belauran. Berdasarkan hasil wawancara kami, ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti pembetulan fasilitas, penataan ulang para pedagang, renovasi pada tempat-tempat yang sudah mulai rusak, dan lebih meningkatkan kebersihan di daerah pasar. Selain itu, perlu adanya publikasi ataupun promosi-promosi yang dapat dilakukan, baik itu dengan mengadakan event, bazar makanan, ataupun melalui promosi-promosi di media digital, ataupun bisa mengubah atau memberikan variasi pada metode penjualan, misalnya menjual semi online. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan eksistensi Pasar Belauran di kalangan para remaja.